Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dini Lumbaran. Video kali ini saya akan coba memberikan 7 tips untuk perawatan rambut gondrong buat teman-teman gondrongers di seluruh Indonesia. Oke, tanpa basa-basi, tips yang pertama apa bang? Tips yang pertama adalah keramas 2 hari sekali ya. Bang, idealnya keramas berapa hari sekali? Keramas yang ideal adalah 2 hari sekali. Kenapa? Karena yang pertama adalah teman-teman rambutnya memerlukan minyak alami rambut ya. Kalau misalnya teman-teman cukur terlalu sering akan mengakibatkan kulit kepala yang terlalu kering, kulit kepala yang kadang-kadang kalau kurang lembabnya kurang bagus ya. Jadi kepala juga membutuhkan minyak alami untuk membuat rambut tetap lembab, terus lagi menjaga akar agar tetap kuat dan mengurangi kerontokan sebenarnya ya. Ada faktanya juga, teman-teman bisa baca di artikel Google juga yang lain ya, dari para dokter seperti itu. Jadi idealnya adalah keramas 2 hari sekali, itu udah bener-bener paling good banget. Kecuali kalau misalnya teman-teman ya habis aktivitas tinggi, terus lagi mungkin di rambutnya banyak debu-debu, ada mungkin lumpur-lumpur habis kerja berat, boleh juga keramas langsung ya di hari yang sama kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman aktivitasnya ringan, terus lagi aktivitasnya mungkin nggak kemana-mana juga, di rumah aja, aktivitas yang santai depan laptop, depan komputer, yang mungkin 2 hari sekali udah cukup ya. Oke, yang kedua adalah pakai sampo dan conditioner yang cocok. Nah ini salah satu tips yang sangat penting buat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya, bang, tipsnya supaya pakai sampo apa supaya rambut cepat panjang, nah kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa merek sampo ya, seperti Medi Entel, sampo muda, terus lagi metal, sampo metal ya ada juga. Jadi beberapa merek sampo yang sekiranya bisa dikatakan sebagai ya mungkin mengklaim bahwa dia bisa memanjangkan rambut lebih cepat ya. Tapi kalau saya pribadi sih, pengalaman saya pribadi, kalau misalnya untuk tips rambut yang lebih aman tuh sebenarnya cuma hanya sekedar pakai sampo yang cocok aja, pakai sampo yang cocok, terus lagi udah pakai sampo yang cocok, pakai conditioner. Cara ngeceknya gimana? Di video saya udah ada, sebelumnya udah dibahas, tapi saya kasih tahu lagi ya. Jadi cara mengecek sampo yang cocok adalah kita coba dalam maksimal 1 bulan, 4 minggu, 3 minggu udah cukup ya. Kalau sekiranya hasil rambutnya lebih bagus, ketombenya udah berkurang, terus lagi rambutnya enak, tidak menimbulkan masalah-masalah yang lain, teman-teman nyaman dipakai, berarti lanjutin. Kalau sekiranya udah dalam kurun waktu segitu udah gak nyaman, udah gak enak, terus lagi hasil rambutnya nggak enak lah ya, jadi teman-teman saatnya harus ganti kayak gitu. Oke, nomor 3, pada saat keramas jangan acak-acak rambut terlalu parah ya. Jadi bener-bener gini-gini banget rambutnya kan. Kalau misalnya udah ngeringin, kalau misalnya masih nyuci sih nggak masalah kalau misalnya pada saat nyuci. Tapi pada saat ngeringin kadang-kadang teman-teman gini pakai handuk nih, pakai handuk bener-bener pengen cepet kering ya. Jadi pakai handuk gini-gini nih, rambutnya bener-bener sampai acak-acakan banget gitu. Jadi dihindari kalau misalnya ngeringin rambut, usahakan ya kita sebelah-sebelah kayak gini. Nah begini nih, nah gini pakai handuk. Ini pakai handuk, jadi bener-bener si rambutnya nggak sampai diacak-acak ya, soalnya kalau misalnya sampai diacak-acak kayak gitu, si posisi rambutnya nanti akan patah, rapuh juga ya. Jadi rontok-rontoknya akan semakin besar, akan semakin banyak gitu. Banyak yang bertanya ke saya juga, bang, kalau misalnya keramas tuh bagaimana sih rambutnya kok banyak yang rontok gitu ya kalau bangun tidur. Nah, saya kasih tahu lagi kepada teman-teman, normal rambut yang memang semakin panjang rambut akan semakin rentan. Semakin rentan di sini, semakin ujung dia semakin kecil ya, jadi semakin rapuh, semakin ujung semakin rapuh. Otomatis kalau misalnya kesentuh kayak gini aja, kalau misalnya ada yang nggak sehat, di gini langsung ada, di gini juga langsung kena rambutnya, langsung ada yang dapat ya. Tapi kalau misalnya tipikal yang sehat rambut di gini, di gini, ini aman ya, jadi si rambutnya sehat. Kalau misalnya ada sehelai 2 helai, ada yang patah juga sih nggak masalah, asal jangan sampai pas gini aja udah di tangan udah banyak, apalagi sama sisir, itu nggak normal ya. Jadi perawatan yang harus diperhatikan, nggak ada cara yang khusus sebenarnya sih. Oke, tips keempat, jangan mengikat rambut terlalu kencang ya di sini. Jadi sebenarnya sah-sah aja sih kalau misalnya teman-teman pengen mengikat rambut yang kencang sampai ditarik ke belakang kayak gini nih. Kalau misalnya kita rambut panjang enak tuh ya, diikat kayak gini nih ke belakang, sampai bener-bener ditarik banget sampai keras. Usahakan jangan terlalu ya, jadi seenaknya aja, jangan sampai menjadi tegang di kulit kepalanya tuh. Ditegang di kulit kepala, ikat terlalu keras, jadi berakibat kepada si rambut akan ketarik lebih kencang dan berujung kepada berisiko rontok lebih banyak gitu ya, karena ketarik jadi kejambak gini ya. Jadi beda dengan diurai. Jadi
sebisa mungkin kalau frekuensi teman-teman banyaknya rambut diikat, sebisa mungkin ya ada kapan-kapan atau misalnya lagi-lagi sekali-kali boleh juga diurai kayak gini ya. Jadi jangan diikat terus kayak gitu ya. Oke, tips kelima, hindari helman saat rambut basah setelah keramas atau belum kering. Contoh kasus teman-teman yang mungkin ojek online, atau misalnya teman-teman yang masih ngampus. Jadi kadang-kadang pagi-pagi kita keramas nih ya, kita keramas pagi-pagi karena mepet jadwal kuliah, harus masuk katakan jam 8 pagi, jam 9 pagi, teman-teman rusuh dari rumah, takutnya terlambat di jalan, kena manjat atau apa, langsung nggak dikeringin, langsung plak pakai helm, keadaan rambut lembab. Nah itu nggak sehat banget ya, jadi nggak saya rekomendasikan teman-teman. Jadi kenapa? Karena dalam keadaan rambut lembab ketutup sama helm kan tahu sendiri lah helm. Jadi teman-teman frekuensi cuci helm sih berapa? Kadang-kadang saya bilang sebulan sekali juga mungkin jarang ya. Jadi mungkin beberapa bulan baru dicuci. Sedangkan helm adalah salah satu benda-benda yang dipakai yang salah satu yang kotor ya, yang paling kotor bahkan. Kalau misalnya baju kita pakai bisa di 2 hari atau mungkin sehari ya, 2 hari bisa kita cuci. Kalau helm kan enggak. Jadi bakteri, kuman semuanya keringat nempel di helm, ditempel ke rambut, otomatis akan banyak bakteri di sini dan berakibat kepada beberapa masalah rambut. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya usahakan helman, topian, teman-teman pakai penurut kepala, usahakan rambutnya kering dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman keramas pagi-pagi, usahakan waktunya santai, keringin dulu. Pakai hair dryer boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu sering ya. Jadi kalau misalnya saran dari saya, keramas mending sore hari aja. Jadi sebelum udah benar-benar teman-teman aktivitas, sore hari keramas, jadi waktu untuk ngeringinnya santai ya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi sih, kalau kata saya harus dari subuh hari lah ya. Jadi biar keburu kering rambutnya ya. Usahakan minimalisir pakai hair dryer ya. Jadi jangan terlalu sering lah, kayak gitu ya. Oke, nomor 6, potong ujung rambut secara berkala. Nah di sini ini penting ya. Jadi memotong rambut secara berkala di sini, kalau saya sih minimal 3 bulan sekali lah ya, udah cukup. Sebulan sekali boleh. Jadi potong kira-kira 1 cm aja. Jadi ujungnya 1 cm kita potong. 1 cm kita potong supaya untuk apa? Supaya untuk merawat rambut dan membuang rambut yang udah agak tua ya. Jadi kalau misalnya daun kan, daun yang tua juga kebuang ya. Jadi ngebuang daun-daun yang udah tua, daun-daun yang udah lama. Jadi rambut juga sih bagian ujung ininya sih kadang-kadang ya suka ada bagian-bagian yang bercabang atau apa. Kalau misalnya kita buang rutin, nah itu akan rambut akan lebih sehat. Rambut akan lebih sehat. Terus lagi ya, catatan. Nah pada saat kapan teman-teman harus motong rambut? Ujung-ujungnya aja setelah mencapai titik yang diinginkan ya. Jadi pokoknya teman-teman ingin panjangin rambut kayak saya nih ya. Jadi panjangnya segini nih ya. Nah, udah sampai segini baru dipotong 3 bulan sekali. Kalau misalnya belum sampai ke titik yang diinginkan, jangan dulu dipotong, biarin aja dulu. Nah, setelah sampai di mungkin sebahu atau misalnya yang teman-teman mau baru dipotong di ujung-ujungnya ya. Nah, gitu. Oke, yang terakhir ya, tadi udah kita bahas, jangan sering-sering pakai hair dryer atau pengering atau catokan ya. Jadi tips yang terakhir. Jadi usahakan jangan terlalu sering pakai pengering. Jangan terlalu sering pakai pengering, jangan terlalu sering pakai catokan rambut. Teman-teman ikal dikeringin sengaja, jangan sering-sering ya. Jadi kenapa? Karena memanaskan rambut secara paksa itu akan mengakibatkan rambut yang kering, patah, dan rontok ya. Jadi dalam catatan ya, hair dryer diciptakan untuk dipakai sebenarnya, cuman kalau frekuensinya terlalu banyak juga nggak sehat kayak gitu ya. Jadi usahakan ya kalau misalnya benar-benar teman-teman lagi ingin nge-blow, jangan frekuensinya sehari mungkin sekali, atau bisa jangan sampai setelah bentar-bentar keringin, bentar-bentar hair dryer gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya agak dijarangin lah, agak dikurangi pemakaiannya, begitu ya. Oke, mungkin 7 tips untuk perawatan rambut gondrong. Cukup sekian dari saya ya, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan manfaat buat teman-teman yang saat ini lagi merawat rambut, buat teman-teman yang gondrong saat ini juga lagi kayak saya gini lagi gondrong. Sekarang happening banget, gondrong udah mulai tren lagi ya. Jadi tetap konsisten teman-teman yang sekarang lagi proses gondrong, lagi gondrong, mudah-mudahan tetap konsisten. Yang sekarang udah gondrong ya mungkin selamat menikmati gondrong. Jadi kalau saya sih saat ini belum mencukur rambut karena masih nyaman banget ya. Oke. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai 9 menit 31 detik ya. Thank you banget udah menyaksikan videonya sampai habis. Terima kasih atas atensi teman-teman semuanya, Gondrong seluruh Indonesia. Salam gondrong. Terima kasih, sampai jumpa di video dan rumah selanjutnya. Salam gondrong.